This is Walkie Talkie Podcast. Aku mau nanya nih, menurut pendapat kakak sendiri, produk yang harus kita jual tuh apakah harus benar-benar ngikutin zaman atau enggak? Oke, kalau untuk menjawab itu mungkin kita harus tahu juga ya, kalau transformasi digital ini uh, apakah itu cuma sebuah tren gitu ya, tren atau emang sebuah kebutuhan gitu. Uh, Kalau aku nganggap itu emang suatu kebutuhan, bagaimana itu karena perubahan yang emang tuntutan zaman gitu. Jadi kita harus mau nggak mau harus mengikuti gitu. Kalau kita nggak mengikuti, bisa jadi kemungkinan nantinya kita udah nggak relevan lagi gitu. Contohnya gini, salah satu dampaknya itu kompetitor deh. Misal nih kita punya uh, bisnis makanan gitu. Makanan kita kan konsumen pasti sekarang yang simpel-simpel aja gitu kan. Misal masalah pembayaran gitu. Aku cashless nih gitu. Cashless, aku mau cari makanan yang bisa pakai bayar kris deh gitu. Nah, pasti dari situ bagaimana konsumen menuntut adanya suatu produk digital yang harus diterapkan gitu ke satu bisnis. Nah, otomatis kan kita harus mengikutin dong, ya kan? Nah, dari situ kalau misal kita nggak mengikutin, terus kompetitor lain itu bisa lebih berkembang, kita otomatis bakal kalah gitu kan. Nah, mungkin contoh singkatnya seperti itu. Jadi salah satu dampaknya kalau kita nggak mengikutin bisa jadi bagaimana kompetitif kan, karena transformasi digital itu salah satu dampaknya juga menjadi pasar yang luas, tapi itu juga berdampak pada kompetitifnya pasar gitu. Oke, ternyata produk yang harus kita jual tuh harus mengikuti zaman juga ya Kak, supaya nggak ketinggalan zaman gitu lah ya. Oke, untuk selanjutnya gimana sih Kak cara digitalisasi itu ngubah cara kita melakukan transaksi keuangan gitu? Oke, transaksi. Kalau menurut kalian gimana? Kalau kalian kan tadi juga kalian relate gitu ya, gimana uh, penerapan teknologi itu nggak cuma secara bisnis tapi di kehidupan kita juga gitu. Nah, kalau kalian gimana? Kalau menurut aku sih kak, digitalisasi mengubah transaksi keuangan tuh jadi lebih apa ya? Kita bisa lebih praktis dan lebih safe lah dalam saving money. Karena kalau uang kertas kan kayak nggak semua orang bakal apa ya ada gitu. Oke. Jadi kalau lebih baik better kita simpan di ATM terus bisa dibayar melalui Cashless QRIS, gitu ya. cashless. Wah, cashless gitu. Kalau Rizka? Ya sih kalau aku bisa lebih mudah gitu soalnya kadang kalau kemana-mana lupa gitu bawa bawa uangnya jadi Kak tinggal pakai HP aja, bis itu tinggal scan aja udah selesai Nah, bener bayarnya. banget. Aku sama tuh. Aku juga sama kalau aku tuh kemana-mana udah nggak bawa dompet lagi, jarang gitu. Dompetnya udah di satu tempat, nggak pernah aku bawa. Kayak bawa kemana-mana cukup bawa handphone aja gitu kan. Nah, itu yang salah satu contohnya bagaimana kita transaksi itu cukup pakai handphone, cukup scan, udah selesai. Dan untuk ngatur keuangan itu pun lewat HP juga bisa ke-track gitu, lebih baik. Dan itu juga sama ketika sekarang kalau misal di bisnis itu bagaimana kita mengelola keuangan itu udah pakai tools digital ya, pakai platform-platform yang mungkin uh, kita tinggal input udah keluar di rumusnya, keluar bagaimana ini masuk ke bagian keuangan yang mana dan lain sebagainya. Itu udah jadi data, kita udah bisa ngelihat nih apa yang historis kita, bagaimana rasio keuangan pun udah bisa otomatis keluar gitu sekarang. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kan udah disebutin nih Kak mengenai transaksi lebih mudah dengan cashless, mengelola keuangan lebih mudah dengan adanya digitalisasi sekarang. Tuh. Tapi aku mau nanya nih, untuk resiko keamanannya sendiri, itu gimana Kak? Oke, kalau resiko keamanan ya, itu resiko keamanan kalau bicara tentang keuangan itu tentu ya kalau mungkin yang kita tahu mungkin masalah cyber dan lain sebagainya, uh, atau mungkin yang ada isu yang waktu itu kalian tahu yang uh, sharing file dokumen di Iya, WhatsApp tahu. itu ya. Nah, itu kan juga salah satu itu. Kita orang nggak tahu tiba-tiba cuman mengklik mendownload udah hilang apa namanya uang di rekeningnya. Itu salah satu apa ya? Mungkin kejahatan
cyber juga, keamanan sih itu yang mungkin paling penting. Terus salah satunya juga itu ini juga menjadi salah satu isu yang simpelnya gini, kalau kalian misal nih mau bertransaksi itu di tempat umum, ya kan? Kalau beli makanan itu kan pasti kalau kita ada tuh yang platform kita sebelum mau membayar itu pakai PIN, masih Iya. pakai PIN. Nah, kalau di tempat umum kan bahaya gitu ya. Bahaya kalau misal ada yang ngelirik, ada yang ngelihat, kita kan nggak tahu di sekeliling kita. Nah, itu salah satunya juga itu. Jadi emang harus hati-hati gitu. Oke, dari pembahasan kita tadi bisa kita simpulkan, jadi digitalisasi itu memiliki dampak yang cukup signifikan, terutama di bidang bisnis model, produk, dan juga keuangan. Nah, salah satunya telah disebutkan oleh pemateri kita, yaitu dengan adanya digitalisasi di mana bisnis dapat lebih luas pangsa pasarnya, dan juga pemasaran dan juga proses eh, promosi dapat lebih mudah gitu dilakukannya. Nah, benar banget. Jadi sesuai dengan pemateri tadi sampaikan atau Kak Dava sampaikan, digitalisasi ini tuh bisa mempermudah kita dalam bertransaksi juga dan mengelola data-data keuangan yang ada. Karena dengan adanya digitalisasi ini, pastinya resiko keamanannya menurut saya juga lebih tinggi ya daripada yang biasa atau cashless dan lain Benar-benar. sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Wah, seru banget ya pembahasan kita pada podcast kali ini. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Mungkin juga nambahin gitu. Kalau tentang transformasi digital itu kita nggak balik lagi kalau digital kan sebagai alat aja gitu. Jadi untuk perkembangannya bagaimana itu bisa berkembang secara masif itu sebenarnya ini tuh about people gitu. Jadi tergantung kita. Gimana kita mau ngikutin, gimana kita mau belajar tentang digital gitu kan. Karena transformasi digital kan transformasi perubahan gitu ya. Nah, Iya, Kak. perubahan. Kadang itu people like change, but people don't like to change gitu. Orang itu suka perubahan. Kalau ada perubahan suka, tapi kalau disuruh berubah itu Mager ya, Kak. mager. Jadi kayak kalau sekarang udah cashless walaupun apa itu susah banget sih. Sekarang uang kertas itu juga masih harus berlaku, masih banyak pedagang-pedagang UMKM skala mikro itu juga jarang yang pakai kris dan lain sebagainya gitu. Oke, bener banget tuh Kak. Oke, terima kasih Kak Dava atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita. Nah, harapannya nanti bisa kita implementasikan pada bisnis kita dan juga khususnya oleh KM FEBUB ke depannya. Oke, nggak terasa nih Kak, podcast kita kali ini udah di penghujung acara. Apabila Kak Dava ada agenda lain diperkenankan untuk meninggalkan ruangan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dava. Sama-sama. Nah, terima kasih juga buat seluruh audiens dan sampai jumpa di podcast Bitalk selanjutnya. Dadah. See you.